Halo, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, di siang yang cerah ini? Saya membuat video ini di sela-sela memberikan kelas AMS online untuk hari ini. Break siang setelah sholat, setelah sedikit ngemil gitu ya. Saya mencoba membuat sebuah video untuk diupload di channel YouTube Cahaya Kehidupan. Saya sampaikan terima kasih buat Anda yang setia nonton di Jaga Kehidupan, yang sudah subscribe, kemudian yang sudah like, dan tentunya sudah memberikan komentar-komentar yang menyenangkan untuk saya baca. Ada yang bertanya, ada yang komentarnya bagus, ada yang komentarnya yang agak-agak nyinyir gitu ya. Itu hal yang biasa. Kenapa? Yang namanya sebuah pemahaman, sebuah ilmu, ketika orang itu merasa dirinya benar, kemudian menyalahkan yang lain, tidak belajar dulu, tidak membaca dulu, langsung memberikan komentar. Nah, ini yang terjadi di banyak orang gitu ya. Tidak mau untuk disalahkan, tidak mau untuk dikoreksi. Coba kalau kita belajar, kita bertemu dulu, kita interaksi, kita memahami, pasti ketemu, oh ternyata seperti ini yang betul. Ternyata harus belajarnya seperti ini. Nah, kali ini saya membahas tentang orang sakti. Ini saya masukkan di section kesaktian sejati gitu ya. Di channel YouTube ini itu tidak hanya tentang pikiran, tidak hanya tentang sukses, uang dan sebagainya, tapi juga ada tentang rahasia kesaktian sejati. Kenapa? Karena saya ingin mencoba menyadarkan banyak orang bahwa yang namanya hal-hal mistis itu, hal-hal yang selama ini dianggap aneh itu sebetulnya bukan suatu yang gimana-gimana gitu ya, bukan suatu yang aneh, bukan suatu yang susah, bukan suatu yang misterius. Semuanya ada logikanya, semua ada nalarnya, semua ada ilmiahnya. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang apa sih manusia sakti itu, kenapa manusia disebut sakti, dan seperti apa manusia sakti itu. Selama ini ketika kita membahas tentang kesaktian, biasanya dihubungkan dengan hal-hal yang terlihat wow gitu ya, seperti di film-film perang mak lampir, Bama Kumbara, atau film-film itulah gitu ya, yang didorong tuh jatuh, kemudian keluar cahaya di tangannya, kemudian bisa menyembuhkan orang, bisa ngisi energi dan sebagainya, disebut sebagai orang sakti. Bahkan lucunya disebut sebagai orang pintar gitu ya. Ini yang saya merasa bahwa ada penggeseran makna dari kata orang pintar, dari kata orang pintar. Seolah-olah orang pintar itu yang tadi bisa ngelihat hantu, bisa geser hujan, bisa apapun, lalu dianggap sakti, dianggap hebat. Padahal kalau Anda tahu, itu bukan kesaktian, bukan kehebatan. Kenapa? Karena semua orang bisa. Itu sudah fiturnya manusia. Bahkan ketika ada pembaca buku kitab satu sugesti, dia WA ke saya bahwa ketika ibunya sakit, dia membacakan yang ada di sini, dia sambil dibacakan ke airnya, ibunya sembuh. Dia pun kaget, oh berarti kalau gitu tidak butuh puasa-puasanya, tidak butuh berbagai ritualnya. Yang dibutuhkan adalah bagaimana berpikir yang benar. Termasuk juga manusia sakti itu menggeser hujan, kemudian membuat jalan lancar, lalu mudah rezekinya. Itu fitur manusia sebetulnya, apalagi hanya buat menyembuhkan orang atau geser apapun. Bukan terapisnya yang hebat, bukan juga maaf orang pinternya yang hebat, apalagi ngisi air tuh airnya hebat, punya energi dan sebagainya. No, bukan. Itu semua adalah pikiran dari si pasiennya yang membuat itu terjadi. Makanya kalau ada di TV-TV gitu ya, terapi pengobatan ada jinnya yang membuat jadi kamu sakit, kemudian kamu ada yang ganggu, saya kadang ketawa saja gitu. Bahkan saya pernah gitu ya, ada seorang teman yang dia mengatakan bahwa dia uh, tidak nyaman tubuhnya, sakit karena ada yang mengganggu. Dia pergi ke seorang, tanda kutip, orang tokoh agama gitu ya, ada yang ganggu, kamu harus dibersihkan, dibacakan ini dan sebagainya. Terus saya bilang, coba deh kamu bersihkan rumah kamu cat rumah kamu
ganti suasana kamar kamu dengan yang lebih kamu nyaman, kasih AC kamar kamu, bersihkan rumah kamu. Apa yang terjadi? Dia sehat, dia jadi lebih nyaman. Dia bilang ke saya, Pak Firman, betul, setelah rumah saya bersihkan, saya ganti, saya cat, saya betulin tempat tidurnya, saya lebih sehat. Nah, berarti kalau gitu, siapa yang mengganggu? Siapa yang membuat dia sakit? Gangguan orang, gangguan makhluk lain? Bukan. Tapi apa? Stres di kepalanya, capek di pikirannya, akhirnya apa? Tubuhnya tidak nyaman. Nah, jadi manusia sakti itu bukan yang bisa ngangkat barang-barang hebat, bukan bisa jatuhkan orang, bukan bisa apapun. Orang disebut sakti itu adalah dia yang bisa menundukkan pikirannya sendiri. Manusia sakti adalah manusia yang bisa mengalahkan dirinya, yang bisa mengalahkan nafsunya dan menggerakkan nafsunya untuk tujuannya yang baik. Nah, itulah sebetulnya manusia sakti itu. Kenapa? Ketika kita sudah menggunakan pikiran, bisa menundukkan pikiran, kita bisa gunakan untuk apapun juga. Mempengaruhi orang, geser hujan, nagih hutang, dan sebagainya. Itu bisa dikerjakan ketika sudah mampu menundukkan pikirannya. Nah, itulah kenapa pentingnya semua manusia itu belajar bagaimana mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Supaya apa? Supaya tahu bagaimana menundukkan pikirannya. Ini punya kita, tubuh kita punya kita. Sehingga apa? Kita yang harus menggunakan, kita yang harus menggerakkan. Kalau Anda pergi ke orang-orang yang nyebut dirinya pintar itu, orang-orang yang nyebut dirinya terapis itu, Anda sedang menyerahkan diri Anda, sedang menyerahkan pikiran Anda untuk diprogram oleh mereka. Itu sama saja Anda menyerahkan handphone Anda untuk dipakai orang lain. Anda jadi apa? Tuhan sudah ngasih kepada Anda, Tuhan sudah ngasih Anda pikiran, harusnya digunakan, harusnya dimaksimalkan. Itu kenapa saya membuat AMC, kenapa saya membuat YouTube Jaga Kehidupan, buat buku-buku ini, supaya apa? Orang itu sadar bahwa oh ternyata saya bisa sendiri, saya punya kemampuan yang sama dengan orang itu. Tidak butuh ritual-ritualnya, tidak butuh mantra-mantranya, tapi butuh pemahaman yang betul tentang dirinya, butuh ilmu yang betul tentang siapa dirinya, dan sadar bahwa saya adalah manusia yang memang Tuhan berikan pikiran. Sadar bahwa kita dikasih Tuhan itu perangkat yang luar biasa yang harus digunakan. Nah, itulah yang namanya manusia sakti. Ya, jadi manusia sakti bukan untuk sok-sokan jatuhkan orang, itu aja buat jatuh dia sendiri, bukan tenaga dalamnya yang didorong. Dulu saya pernah belajar ilmu tenaga dalam gitu ya. Ketika didorong gini, saya main HP cuek aja, nggak jatuh. Berarti yang buat jatuh saya sendiri. Ya, kemudian kesurupan, masuk jinnya keluar, tidak ada yang masuk. Dikasih air ngefek, yang buat ngefek itu ya orangnya sendiri. Oh, saya ingat ini, ketika baru ini saya ada menemani mahasiswa gitu ya, ospek di daerah mana itu, di daerah Batu. Ada seorang mahasiswa yang terlihat kesurupan. Ya, ada orang sana yang baca macam-macam gitu ya, panitia juga. Saya dekati, saya sentuh ininya, saya tekan aja gitu ya, ada jelas oh gitu. Terus saya bisikin, sudah mas, sudah kamu ikut saya aja, gak usah ikut acara ini, selesai acaranya. Selesai dia, tenang. Nah, berarti apa? Dia capek saja kan? Dia hanya lelah, kemudian muncul hal seperti itu karena ingin cari perhatian. Ketika itu sudah ditangani selesai, ya sudah selesai. Itulah kenapa kalau kita tahu bahwa itu bukan dari makhluk lain, bukan dari apapun, kita jadi gak mikir aneh-aneh, gak mikir oh ini ada makhluknya, ini ada yang ganggu, ada yang ini, enggak. Gak usah menyalahkan orang lain, gak usah menyalahkan makhluk-makhluk lain itu. Yang buat adalah Anda sendiri, tergantung dari program yang ada di kepala Anda. Jadi semua orang sebetulnya itu sakti, Anda juga sakti, semua orang sakti. Hanya
orang yang belum sadar dia sakti, berarti dia belum sadar bahwa dirinya punya kehebatan, belum sadar bahwa dia punya pikiran yang bisa diprogram dan bisa disuruh-suruh. Program yang tidak bisa, ya tidak sadar bahwa dia punya pikiran yang bisa dimanfaatkan dengan benar gitu ya. Itulah bedanya antara orang yang satu yang sudah sadar dengan yang belum sadar bahwa dirinya penuh dengan kemampuan. Anda semuanya sama, toh sama-sama matanya dua, tangannya dua, berarti sama-sama saktinya. Ayo sadar, jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang selama ini dianggap heboh itu. Tidak ada orang yang nyebut dirinya orang pintar kecuali dia sudah kuliah nilainya bagus, nah itu orang pintar. Tapi kalau dia hanya sekedar lihat-lihat makhluk lain, itu bukan orang pintar, itu hasil dari program dia sendiri, hasil dari gambaran pikirannya dia sendiri. Sadari ini dan Anda resapi ya. Orang sakti adalah orang yang mampu menundukkan dirinya sendiri, bukan menundukkan orang lain. Sadari ini dan renungkan. Sebarkan video ini ke banyak orang supaya banyak orang sadar bahwa inilah yang disebut dengan manusia sakti. Selamat siang, karena ini di sini saya jam 1:15. Selamat siang, dan ingat yang belum subscribe silahkan klik subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setelah ada video baru di Cahaya Kehidupan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.